Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Studi Organisasi dan Perilaku Organisasi. Perkenalkan, nama saya Irham Alvin Wahidudin. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati dari kelompok 1. Nama saya Diva Amalia Putri. Perkenalkan, nama saya Wulan Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Rara Zara dari kelompok 1. Materi yang akan disampaikan meliputi pengertian dan ruang lingkup organisasi. Yang kedua, ada teori organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi dan ilmu perilaku. Apa itu organisasi? Sebelum saya jelaskan, saya akan menampilkan pengertian organisasi sendiri menurut para ahli. James D. Money berpendapat bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada Chester E. Barnett. Menurutnya, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, ada dari Edwin B. Filippo. Menurutnya, organisasi adalah sumber daya yang memungkinkan pencapaian. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi ialah sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dan organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perilaku organisasi pula mempunyai ruang lingkup. Nah, apa sih ruang lingkup perilaku organisasi itu? Ruang lingkup perilaku organisasi pada dasarnya adalah integrasi dari 3 konsep atau studi perilaku yang masing-masingnya adalah perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku kelompok. Yang pertama ada perilaku individu. Studi perilaku individu adalah studi tentang kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang kedua ada perilaku antar individu. Perilaku antar individu adalah studi yang dilakukan melalui komunikasi antara karyawan di antara mereka sendiri serta bawahan mereka, memahami kualitas kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik kelompok, kekuasaan, dan politik. Yang ketiga, ada perilaku kelompok. Perilaku kelompok mempelajari pembentukan organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, serta upaya-upaya kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasinya. Teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang yang di dalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut. Teori organisasi muncul pada abad 19. Dia latar belakangi oleh Revolusi Inggris dan lahirnya perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Berikut ini akan dibahas mengenai teori organisasi klasik yang dipelopori oleh Max Weber, teori neoklasik, dan teori organisasi modern. Teori organisasi klasik adalah sebuah teori dalam organisasi yang telah ada sejak zaman dahulu. Teori ini membahas tentang hubungan kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain terjadi di dalam organisasi. Dalam teori organisasi ini, para teoritis menggambarkan organisasi tersentralistik. Tersentralistik memiliki arti yaitu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori yang berhubungan dengan manusiawi. Teori neoklasik ini dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Atas dasar anggapan ini, maka teori neoklasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama.
Teori organisasi modern. Teori modern ditandai dengan akhirnya gerakan kontingensi yang dipelopori oleh Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan. Bagi suatu kajian mengenai kondisi yang di bawahnya dapat diterapkan prinsip yang paling bersaing. Teori organisasi modern adalah penyempurna dari teori-teori sebelumnya, yaitu teori klasik dan teori neoklasik. Dalam teori modern disebut sebagai teori terbuka atau analisa sistem, karena teori organisasi modern melihat semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat terpisah. Klasik, neoklasik, dan modern. Klasik, manusia sebagai makhluk rasional. Neoklasik, manusia sebagai makhluk psikososial. Modern, manusia tidak diperhatikan sebagai individu. Perhatian pada kelompok individu. Klasik mampu menentukan anatomi organisasi, neoklasik tidak mampu menentukan organisasi. Modern mampu menentukan anatomi organisasi secara makro. Klasik fokus perhatian anatomi organisasi atau jumlah personil. Neoklasik fokus penelitian hubungan antar manusia. Modern fokus perhatian hubungan organisasi dengan lingkungan. Klasik, organisasi sama dengan sistem tertutup. Neoklasik, organisasi sebagai sistem tertutup. Modern, organisasi sebagai sistem terbuka. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mempelajari bagaimana seseorang atau individu bertindak dan berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dalam menuju tujuan dan sasaran yang sama dalam struktur organisasi. Manfaat perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi sebagai peta jalan untuk kehidupan anggota dalam organisasi. Yang kedua, perilaku organisasi dapat meningkatkan hubungan interpersonal di antara individu-individu yang berada dalam organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi melakukan penelitian secara sistematis yang dapat digunakan dan dapat mudah dipahami oleh semua anggota. Yang keempat, perilaku organisasi dapat mencegah masalah-masalah yang akan terjadi dalam organisasi. Elemen yang ada dalam perilaku organisasi. Yang pertama, manusia. Manusia di sini terdiri antara individu maupun kelompok yang menciptakan suatu organisasi dan melakukan hal untuk menuju tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah struktur. Struktur di sini dimaksudkan sebagai hubungan antar orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengarah pada pembagian kerja atau pekerjaan yang mereka dapatkan dalam menuju tujuan organisasi. Yang ketiga adalah teknologi. Sifat teknologi ini sangat berpengaruh dalam kondisi pekerjaan dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial merupakan penyedia lingkungan eksternal kerja dalam organisasi beroperasi. Selanjutnya saya akan membahas materi yang berjudul ilmu perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi. Para psikolog memperhatikan studi dan upaya memahami perilaku individual. Maka, yang telah menyumbangkan dan menambah pengetahuan perilaku organisasi adalah teoritisi pembelajaran, kepribadian psikolog konseling, dan yang paling berperan penting adalah psikolog industri dan organisasi. Kedua, sosiologi. Sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu mengisi peran-peran mereka. Jadi sosiologi mempelajari orang dalam hubungan dengan sesama manusia. Secara spesifik, sosiologi telah memberi sumbangan mereka yang terbesar kepada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan rumit. Selanjutnya yang ketiga yaitu psikologi sosial. Para psikolog sosial adalah perubahan bagaimana melaksanakannya dan bagaimana mengurangi penghalang terhadap penerimaan baiknya. Para psikolog sosial menyumbangkan hal penting pada bidang pengukuran, pemahaman, dan perubahan sikap yang meliputi pola komunikasi, cara-cara di dalam kegiatan kelompok yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, serta proses mengambil sebuah keputusan dan kelompok. Dan yang keempat, antropologi. Pakar antropologi mempelajari masyarakat untuk mempelajari mengenai manusia dan kegiatan mereka. Karya mereka mengenai budaya dan lingkungan misalnya.
telah membantu kita dalam memahami perbedaan nilai fundamental, sikap dan perilaku antara orang dalam negeri yang berlainan serta organisasi yang berlainan. Dan yang terakhir adalah ilmu politik. Ilmuwan politik mempelajari ilmu perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Organisasi adalah entitas politik, maksudnya adalah jika kita harus mampu dengan akurat menjelaskan dan meramalkan perilaku orang-orang dalam organisasi, maka kita perlu memasukkan perspektif politis ke dalam analisis kita.